Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 617. Naufal berkata, Tuan Hatta, masalah ini. Dia merasa dilema. Tentu saja, Naufal bersedia mendengar keputusan gubernur dan menikahkan putrinya dengan putra gubernur. Namun, keluarga Omair mempunyai perjanjian pernikahan dengan keluarga Gumilar dan semuanya tertulis dengan jelas. Jika Naufal langsung menyetujui Hatta, kelak pasti akan timbul masalah. Hatta tertegun sejenak, lalu dia berpura-pura bingung dan bertanya, ada apa, Pak Naufal? Naufal berpikir sesaat, kemudian, dia mendekati Hatta dan berbisik di telinganya, Tuan Hatta, kamu datang nggak tepat waktu. Aku sedang membicarakan tentang pembatalan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Naufal melanjutkan, bagaimanapun, semuanya tertulis jelas dalam surat perjanjian. Kalau nggak dibatalkan, nanti akan repot. Jadi, Naufal memang bijaksana. Dia menjelaskannya kepada Hatta, tetapi tidak membiarkan Fabrian dan Wira mengetahui hal ini. Dengan demikian, Naufal tidak menyinggung siapapun. Wira menyipitkan matanya dan tahu jelas apa yang dikatakan Naufal. Akan tetapi, Wira paham bahwa semua orang takut dengan perkataan gubernur di Provinsi Jawali. Mereka tidak berani membantah perintah gubernur. Ditambah lagi, kondisi keluarga Gumilar sudah terpuruk karena diabaikan oleh raja. Takutnya, keluarga Gumilar tidak akan bisa bangkit lagi. Awalnya, Wira ingin memanfaatkan bisnis untuk membuat Naufal berkompromi. Bagaimanapun, memakai uang lebih efektif daripada perasaan. Hanya saja, uang sebanyak apapun tidak ada gunanya jika dibandingkan dengan kekuasaan. Kala ini, Naufal pasti sudah bertekad untuk membatalkan pernikahan dengan keluarga Gumilar. Wira mendesah, dia juga tidak tahu bagaimana keputusan Putro. Apakah Putro ingin bersikeras mempertahankan pernikahan ini atau sebenarnya ini hanya formalitas? Menurut Wira, keluarga Omair juga tidak perlu ragu-ragu. Sementara itu, Naufal yang munafik juga tidak pantas menjadi besan keluarga Gumilar. Jadi, Wira merasa kalau pernikahan ini dibatalkan, juga bukan hal yang merugikan. Meskipun kesal, setidaknya tidak perlu merasa khawatir lagi. Oh, kalau begitu, pernikahannya dibatalkan saja, ujar Hatta. Dia tidak merendahkan suaranya, tetapi langsung melihat ke arah Fabrian. Hatta melanjutkan perkataannya, Tuan Fabrian, ayahku sendiri yang menjodohkan aku dengan nona besar keluarga Omair. Mengenai kamu dan keluarga Omair, hubungan kalian juga nggak terlalu dekat. Jadi, lebih baik pernikahan ini dibatalkan saja. Begitu Hatta selesai bicara, ekspresi Fabrian menjadi muram. Fabrian mendengus dan menimpali, ini urusanku dengan keluarga Omair. Sepertinya nggak ada hubungannya dengan Tuan Hatta, kan? Sebenarnya, Fabrian tidak terlalu memedulikan pernikahan ini. Namun, saat pernikahannya dibatalkan di depan semua orang, Fabrian merasa dirinya dan Putro dipermalukan. Tentu saja, Fabrian tidak bisa menerima hal ini. Hatta menyahut, hahaha, nggak ada hubungannya denganku. Di Provinsi Jawali, nggak ada satupun masalah yang nggak ada hubungannya denganku. Fabrian, aku sarankan kamu untuk membatalkan pernikahan ini. Kalau nggak, aku akan melaporkan ucapanmu semalam agar keluarga Gumilar terkena masalah. Hatta menambahkan, sekarang, aku bersedia berdamai denganmu. Jadi, sebaiknya kamu jangan bersikap keterlaluan, sikap Hatta sangat arogan. Dia mengetahui kelemahan Fabrian dan memiliki kekuasaan besar. Ayahnya juga merupakan gubernur. Itulah sebabnya, Hatta sangat percaya diri. Fabrian yang kesal masih ingat menanggapi perkataan Hatta. Namun, Wira mendesah dan menghalangi Fabrian, lalu berujar, pria sejati nggak akan merebut milik orang lain. Bukannya kamu agak keterlaluan kalau bersikap seperti ini? Keluarga Marino itu sangat terhormat dan termasuk orang penting di pemerintahan. Dengan memaksa keluarga Omair dan Gumilar membatalkan pernikahan seperti ini, bukankah reputasi keluarga Marino akan tercemar kalau kabar ini tersebar? Lanjut Wira. Naufal tercengang sesudah mendengar perkataan Wira. Apa Wira sudah gila? Beraninya dia berbicara seperti ini dengan Hatta. Ini adalah Provinsi Jawali. Apalagi, Wira adalah orang yang disalahkan pemerintah dan tidak akan dipekerjakan pemerintah selamanya. Nasibnya sama saja dengan Putro. Fabrian juga tidak menyangka Wira begitu arogan. Bahkan,
Hatta juga tertegun. Ini adalah pertama kalinya Hatta bertemu dengan orang yang berbicara seperti ini kepadanya. Bab 618. Hatta langsung murka. Dia membentak, "Wira, beraninya kamu bicara begitu kepadaku." Wira juga tahu bahwa hari ini Hatta datang untuk mencari masalah, jadi Wira tidak terlalu memedulikannya. Wira berucap, "Aku nggak berani. Tapi, apa yang kubilang memang kenyataan. Kedua keluarga ini punya perjanjian pernikahan. Kalau Tuan Hatta meminta untuk membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas, tentu saja ini kurang pantas. Pak Gubernur itu pejabat penting pemerintahan, semua keputusannya juga mewakili pemerintah. Jadi, apakah pantas kalau Tuan Hatta menindas orang seperti ini? Bagaimana kalau kami melapor agar pemerintah bisa menilainya?" Lanjut Wira. Wira berbicara dengan tenang, tetapi raut wajah Hatta berubah drastis. Jika masalah ini dilaporkan kepada pemerintah, tentu saja akan sangat merepotkan. Lagi pula, penasihat kanan tidak memiliki kekuasaan mutlak, ada penasihat kiri yang mengawasinya. Meskipun masalah Yuda membuat faksi penasihat kiri terpengaruh, orang yang pintar tahu bahwa raja tidak akan menjatuhkan penasihat kiri. Seperti saat raja membantu penasihat kiri untuk melawan penasihat kanan. Ini adalah cara raja menggunakan kekuasaannya untuk mempertimbangkan keuntungan dan kerugian. Jika masalah ini dilaporkan ke pemerintahan, faksi penasihat kiri pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang faksi penasihat kanan. Hatta tahu jelas bahwa ayahnya sudah mendapatkan peringatan dari penasihat kanan agar tidak bersikap keterlaluan. Jadi, pihak gubernur pasti akan mengalami kerugian besar jika masalah ini dibesar-besarkan. Hatta menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum dan berucap, "Apa yang kamu bilang memang masuk akal. Aku yang nggak mempertimbangkannya dengan matang. Kalau begitu, aku nggak akan ikut campur dalam masalah keluarga kalian." Hatta melanjutkan, "Kalau nona besar keluarga Omair bersedia menikah dengan Fabrian, aku akan menyelamati mereka. Kalau kalian membatalkan pernikahan, aku juga bersedia datang lagi untuk membicarakan pernikahan ini. Sudahlah, aku nggak akan mengganggu kalian mengobrol lagi." Setelah selesai bicara, Hatta tersenyum dan berjalan keluar. Sementara itu, Naufal yang berkeringat dingin segera mengikuti Hatta dan berujar, "Tuan Hatta, aku antar kamu." Sambil bicara, Naufal mengikuti Hatta keluar dari ruang tamu dan meninggalkan kediaman. Hatta keluar dari pintu masuk kediaman keluarga Omair dan ekspresinya menjadi dingin. "Tuan Hatta, kamu tenang saja. Aku pasti akan membatalkan pernikahan," kata Naufal. Tadi, dia masih ragu-ragu. Namun, setelah Hatta datang, ditambah dengan ucapan Wira tadi, Naufal langsung membuat keputusan. Hatta harus memutuskan hubungan dengan keluarga Gumilar. Sekalipun Putro sangat hati-hati, Wira bukan orang yang toleran. Ucapan Wira tadi sudah menyinggung keluarga Marino. Jika Naufal melanjutkan pernikahan ini, bukannya dia cari mati. "Pak Naufal, ini urusan keluarga kalian. Aku nggak berani membantumu membuat keputusan, tadi aku hanya bercanda." "Sudahlah, aku pergi dulu," ujar Hatta dengan sinis. Kemudian, dia naik ke tandu dan pergi. Naufal mengembuskan napas lega. Dia langsung memasuki ruang tamu, lalu berkata, "Wira, lupakan saja urusan bisnis itu. Aku nggak mau berbisnis denganmu. Selain itu, pernikahan ini dibatalkan saja. Aku akan menulis surat untuk menjelaskan situasinya kepada Putro. Kalau kalian merasa rugi, aku akan memberikan kompensasi," lanjut Naufal. Selesai bicara, Naufal langsung membelakangi Wira dan Fabrian, lalu mengusir mereka. "Sudahlah, kalian pergi saja. Aku lelah, jadi nggak bisa melayani kalian lagi." Fabrian sangat marah, sedangkan Wira hanya mendesah dan pamit pergi. Sesudah pulang, Fabrian yang terlihat frustrasi berucap dengan canggung, "Paman Wira, maaf. Aku membuatmu repot." Wira menggeleng begitu mendengar ucapan Fabrian, lalu menimpali, "Nggak usah sungkan, ini sama sekali nggak repot." Petik 2, Bab 619. Meskipun Wira berkata begitu, Fabrian tetap menyalahkan dirinya sendiri. "Kalau kemarin malam aku nggak mengucapkan kata-kata itu, situasinya pasti nggak akan begini." Melihat Fabrian seperti ini, Wira seketika menggelengkan kepalanya sembari berkata, "Fabrian, yang kamu katakan sekarang salah. Ucapanmu kemarin nggak salah. Kenapa kamu harus menyalahkan dirimu sendiri? Yang salah adalah kerajaan dan era pemerintahan ini. Hari ini, Paman akan memberitahumu jangan pernah melawan kata hatimu di saat apapun."
Paman keduamu selalu jujur dan terbuka selama hidupnya. Sekalipun berada di dalam situasi seperti ini, dia nggak pernah berbicara melawan hati nuraninya. Di dunia ini, orang-orang hidup dalam kesulitan karena terlalu banyak kebohongan, lanjut Wira. Setelah Wira menyelesaikan ucapannya, Fabrian sontak tertegun. Dia awalnya mengira bahwa Wira akan memarahi dirinya karena kata-kata yang diucapkan saat mabuk kemarin malam. Namun, tidak disangka Wira akan begitu murah hati. Wira tidak memarahinya, sebaliknya malah mendukungnya. Pantas saja Putro sangat menghormati Wira. Kini, Fabrian makin kagum pada Wira. Aku mengerti, Paman, timpal Fabrian sambil mengangguk dengan semangat. Sementara itu, Wira bertanya dengan penasaran, sebenarnya apa yang terjadi dengan pernikahanmu? Aku belum pernah mendengarmu membahas hal ini. Setelah berpikir sejenak, Fabrian pun menjawab, saat Paman Putro menyamar, dia pernah mendapatkan bantuan dari keluarga Omair. Sejak saat itu, perjanjian pernikahan ini pun ada. Paman Putro nggak punya anak, jadi dia menjodohkanku. Sebenarnya dia hanya ingin membalas budi. Saat itu, Tuan Besar Mahmud juga belum meninggal. Kalau dia masih hidup, dia pasti nggak akan berbuat seperti ini. Tuan Besar Mahmud adalah orang yang bijaksana. Sejak Paman Putro turun pangkat, hubungan kami dengan keluarga Omair menjadi kurang baik. Tapi, Paman Putro adalah orang yang selalu menepati janji. Dia nggak pernah melupakan perjanjian pernikahan dengan keluarga Omair. Itulah sebabnya aku kemari. Hanya saja, ekspresi Fabrian terlihat tertekan. Fabrian memang tidak menyelesaikan ucapannya, tetapi Wira sudah paham. Dia berkata, aku mengerti. Masalah ini, biar Putro yang memutuskan saja. Bagaimanapun juga, masalah ini melibatkan banyak hal, apalagi saat ini keluarga Omair tidak berniat untuk melanjutkan pernikahan ini. Dengan temperamen Putro, dia pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Aku sudah mengirim surat untuk Paman Putro. Mungkin sebentar lagi akan ada kabar, ucap Fabrian. Melihat ekspresi Fabrian yang seperti ini, Wira tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, omong-omong, apa kamu punya perasaan pada nona besar keluarga Omair? Kalau kamu suka padanya dan kalian berdua saling mencintai, kamu nggak perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Tapi, kalau kamu menikah hanya demi memenuhi janji, kedepannya kamu nggak akan bahagia. Wira segera mengatakan apa yang sedang dipikirkan. Mendengar ini, Fabrian sontak menggeleng. Dia tersenyum getir sembari menimpali, aku nggak pernah bertemu dengan nona besar keluarga Omair satu kali pun. Bagaimana aku bisa punya perasaan padanya? Wira seketika paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Putro mungkin tidak akan menyetujui pernikahan ini. Di sisi lain, Hatta kembali ke kediaman gubernur dan bergegas ke ruang kerja. Dia berkata, ayah, aku pulang. Di dalam ruang kerja, Lukman sedang memegang sebuah buku. Begitu melihat Hatta kembali, dia bertanya, apa kamu sudah bertemu dengan Wira? Sudah, ayah, jawab Hatta dengan cepat. Lukman bertanya lagi, menurutmu, bagaimana orangnya? Hatta berpikir sejenak, lalu berucap, ayah, menurutku Wira sangat berani dan cerdas. Lukman tersenyum dan sama sekali tidak terkejut. Dia menimpali, orang ini sampai dibicarakan oleh pemerintah. Dia didukung oleh penasihat kiri dan ditakuti oleh penasihat kanan. Menurutku, dia nggak hanya sekadar berani dan cerdas. Bersambung,